Kita lanjutkan ya kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengkondisian operan. Nah, dalam membahas pengkondisian operan, kita menggunakan beberapa kata sehari-hari, teman-teman. Ada kata positif, negatif, penguatan, dan yang terakhir hukuman. Pada pengkondisian positif dan negatif, ternyata tidak berarti baik atau buruk. Positif tidak berarti baik, bukan berarti baik. Dan sebaliknya, negatif itu bukan berarti buruk. Pada positif, yang kita lakukan adalah add something, yang berarti menambahkan sesuatu ke dalam diri kita. Kemudian negatif itu take something, yang artinya mengambil sesuatu. Penguatan adalah increase behavior, yang artinya meningkatkan behavior itu mungkin perilaku. Dan yang terakhir adalah hukuman, yang artinya less behavior, yaitu mengurangi perilaku. Nah, berbicara tentang penguatan dan hukuman, keduanya ini bisa berarti positif dan negatif. Semua penguat meningkatkan kemungkinan respon perilaku, dan semua penghukum juga mengurangi kemungkinan respon perilaku. Sekarang mari kita gabungkan keempat istilah ini. Akan terjadi keempatnya, yaitu penguatan positif, penguatan negatif, hukuman positif, dan hukuman negatif. Nah, untuk teori ini masih agak bingung ya teman-teman. Nah, untuk tidak bingung, pada penguatan ini saya akan memberikan studi kasus yang semoga teman-teman lebih mudah memahami dari materi penguatan positif, negatif, hukuman positif, dan hukuman negatif ini. Studi kasus pada penguatan positif adalah, misalnya, teman-teman memiliki seorang adik yang berusia 5 tahun. Lalu teman-teman memberitahu kepada adik teman-teman itu agar dia membereskan kamarnya. Jika dia membereskan kamar, teman-teman akan memberikan hadiah kepada adik teman-teman. Nah, otomatis dia langsung semangat untuk membersihkan kamar tersebut. Sekarang kita berhenti sejenak. Kebanyakan orang mungkin akan berpikir bahwa kenapa sih saya harus memberikan penghargaan atau hadiah kepada adik saya hanya karena dia melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Tapi ternyata in reality society, kita selalu dihadapkan dengan penghargaan-penghargaan di dalam hidup kita. Gaji kita adalah hadiah. Nilai tinggi, penerimaan di universitas ini, itu semua adalah hadiah. Kemudian ada dipuji karena melakukan sesuatu dengan baik dan benar, lolos tes mengemudi, itu semua termasuk ke dalam hadiah. Nah, teman-teman, dari sini kita dapat menyimpulkan, ternyata penghargaan atas sesuatu atau dalam kasus ini adalah penguatan positif ini sangat efektif dalam proses pembelajaran. Dibuktikan bahwa pada seseorang yang sedang melakukan proses pembelajaran ini akan langsung melakukan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan di dalam proses pembelajaran ini. Sebaliknya teman-teman, pada penguatan negatif yang terjadi itu tidak adanya penghargaan. Terus memberikan tugas tambahan. Ternyata memberikan tugas tambahan itu juga termasuk dari penguatan negatif ya teman-teman. Lalu ada memberikan perilaku tidak senang, kayak seperti mengurutkan kening, seperti ini. Terus memberikan muka-muka atau wajah-wajah kecewa. Itu termasuk dari penguatan negatif. Nah, pada hukuman, saya akan kembali memberikan studi kasus. Untuk hukuman positif, misalnya, seorang guru memarahi siswa karena siswa tersebut memainkan gadget di dalam kelas. Dalam hal ini, teguran yang diberikan oleh guru akan menghasilkan pengurangan perilaku. Perilaku apa? Perilaku memainkan gadget di dalam kelas. Sang siswa dengan refleks langsung berhenti atau mengurangi kegiatan dari memainkan gadget tersebut. Nah, untuk hukuman negatif, studi kasusnya adalah misalnya
ada seorang anak kecil yang menurut society atau stereotip dia nakal. Misalnya yang namanya anak kecil ya teman-teman, mereka bergerak atau berperilaku sesuai hati mereka gitu. Nah, setelah anak tersebut ini melakukan kesalahan, sang ayah tiba-tiba mengambil mainan favoritnya. Nah, dalam hal ini, stimulus atau mainan tersebut dihilangkan untuk mengurangi perilaku yang menurut sekitar itu nakal. Jadi, karena sudah diambil nih teman-teman mainannya, jadi kayak, saya tidak akan nakal lagi, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman sudah mulai memahami ya setelah saya memberikan studi kasus. Karena biasanya kita lebih mudah menyerap praktek daripada teori-teori. Nah, sekarang kita sudah memahami apa aja sih faktor yang mempengaruhi keefektifan dari proses pembelajaran.